Selamat datang kembali di mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Kita sudah sampai di chapter 2 yaitu understanding relationship atau memahami mengenai hubungan. Sebelumnya kita bahas dulu definisi apa itu relationship. Pada dasarnya ini dua pengertian yang saya rasa hampir sama ya. Jadi relationship adalah serangkaian interaktif kegiatan begitu antara dua pihak dalam kurun waktu tertentu. Sama ya pengertian di bawah juga begitu ya. Jadi hubungan mengindikasikan interaksi yang intermittent gitu ya, yang terjadi dengan frekuensi tertentu, dengan apa namanya kegiatan-kegiatan uh, tertentu gitu ya, di antara dua uh, orang, dua person yang melibatkan pertukaran gitu ya, interchange dalam uh, kurun waktu tertentu. Ini penjelasan lebih detailnya, gitu ya. Interaksi must take place between at least two party, berarti memang minimal harus ada dua pihak yang berbeda ya. Lalu karakteristik dari interaksi itu aktif, gitu ya, atau minimal salah satu dari pihak itu mempengaruhi pihak yang lain atau sebaliknya. Ya, jadi memang harus ada hubungan saling mempengaruhi, ada aksi, ada reaksi begitu ya. Jadi eh, misalnya kalau dalam customer dan apa namanya perusahaan begitu ya, harus ada interaksi di antara mereka gitu ya. Yang satu melakukan aksi terhadap yang lain. Misalnya membeli produk, berarti kan customer melakukan aksi terhadap perusahaan, dengan perusahaan kemudian meresponnya ya, dengan memberi atau ya memberikan produk atau jasa yang diinginkan. A certain degree of continuity. Jadi yang kita sebut sebagai relationship di sini adalah adanya kontinuitas atau keberlanjutan dari hubungannya ya, artinya aktivitasnya tidak cuma sekali habis itu selesai gitu ya. Ada ada proses berulang gitu ya. Jadi extend over a longer period time. Bisa jadi uh, punya jangka waktu yang lebih lama gitu ya, karena memang ada interaksi. Misalnya kalau customer membeli suatu produk gitu ya, atau misalnya melalui produk di apa namanya atau jasa begitu ya. Nah, bisa jadi perusahaan kan tetap akan mengirimkan promo dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai continuity gitu. Walaupun mungkin customer-nya tidak membeli dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi ada interaksi di antara uh, keduanya gitu ya, khususnya ketika perusahaan misalnya menawarkan promo. Efek dari interaksi adalah uh, dependent gitu ya, tergantung terhadap actual event dan pendekatan yang dilakukan. Jadi misalnya begini, apa efek dari interaksi? Apa efek dari promo yang dilakukan oleh perusahaan misalnya? Ya, itu tergantung tadi ya. Eventnya apa? Tergantung promonya seperti apa. Itu. Eh, misalnya kalau kita tawarkan promo atau perusahaan menawarkan promo kepada customer, maka customer bisa jadi membeli, bisa jadi hanya melihat begitu ya. Bisa jadi hanya disimpan misalnya dalam keranjang belanja gitu. Nah, jadi karena tadi ya, syaratnya adalah adanya interaksi, syaratnya adalah adanya apa namanya, efek dari event gitu ya. Maka efeknya tergantung eventnya apa gitu. Kalau diskon ya mungkin efeknya membeli begitu.